kesempatan ini saya hendak memperkenalkan terlebih dahulu para presentator pada malam hari ini. Untuk presentator yang pertama adalah Romo Profesor Dr. FX Armadarianto CM. Beliau adalah guru besar di Sekolah Tinggi Filsafat Widya Sasana Malang. Saya mempersilakan Prof. Armada untuk mempresentasikan makalah yang berjudul Revolusi Mental, Kuasi Realitas dalam Hermeneutika Metaforis Naratif. Maka kepada Prof. Armada kami persilahkan untuk menyalakan mikrofon, lalu silakan mempresentasikan makalah yang sudah disiapkan. Waktu maksimal 15 menit. Kami persilahkan, Romo. Terima kasih kepada moderator, Saudara Datu. Jadi 15 menit dihitung mulai dari presentasi ya. Yang pertama, saya menyadari bahwa berbicara 15 menit itu sangat singkat. Dari sebab itu juga saya sadar bahwa barangkali yang paling baik dalam memberikan komentar mengenai presentasi ini ialah dengan membaca teks yang sudah saya berikan. Nah, saya akan langsung saja kepada ini, PowerPoint. Jadi, yang ingin saya sampaikan adalah pertama-tama mengenai sebuah kesadaran bahwa yang disebut dengan revolusi mental itu ialah pemberontakan akal atau pemberontakan akal budi. Nah, di sini saya mengutip William Shakespeare yang menurut saya bagus. Jadi, all the world's a stage, and all the men and women merely players. And they have their exist and their entry. Nah, jadi apa yang disebut dengan metafora? Metafora dalam bahasa Yunani artinya memindahkan ke. Ya. Yang dimaksud memindahkan ke adalah memindahkan seakan-akan dunia ke panggung. Nah, ini. Ya, memindahkan dunia ke panggung. Agar kita bisa menyimaknya, mengkritiknya, dan juga tentu saja mengapresiasi, mengevaluasi dengan jernih, dan seterusnya. Nah, ini satu kali saya pernah, zaman dulu ya, tahun 1997 sekitar itu, mohon maaf, saya pernah ke London waktu itu untuk riset ya, di sana, terkait dengan disertasi saya. Nah, saya sempat diajak teman untuk nonton teater di Leicester Square di situ ya, ada banyak sekali teater. Nah, teater ini bagi saya menarik karena pada waktu mulai lampu itu dimatikan, para pemain itu seperti berada dalam suasana terang. Ya. Seperti misalnya mereka saling bersenda gurau dan seterusnya dan sebagainya, es krimnya enak sekali dan sebagainya. Lalu ketika lampu panggung itu dinyalakan, dengan kata lain supaya penonton bisa melihat, justru para pemain itu seakan-akan mereka itu berada dalam kegelapan. Nah, jadi lalu, sehingga seluruh drama sepanjang itu, ya kurang lebih mungkin sekitar 1 jam, 1,5 jam, itu settingannya berada di dalam kegelapan. Nah, mungkin ini juga salah satu metafora, bahwa panggung kita ini layaknya seperti berada dalam kegelapan. Ya, kita aja yang cuma bisa melihatnya. Ya. Nah, ini poin introduktif yang ingin saya sampaikan. Metafora juga seperti sebuah jendela, di mana kita itu fokus dengan yang kita lihat dari jendela itu. Dan kata lain, artikel yang saya ajukan di situ menyimak 2 kurun, yaitu kurun waktu hari ini, ya, sekarang ini yang belum tuntas, dan yang lalu, masa silam. Kenapa kok masa depan tidak? Lah, karena masa depan bagi saya yang 2 ini masih belum beres. Jadi
bagi saya masa depan nanti saja dulu. Paling sedikit itu poin yang mau saya sampaikan. Ya. Itu pertama-tama yang ingin saya berikan. Nah, jadi kalau kita ngomongin metafora, metafora itu sesungguhnya berbicara tentang realitas hidup kita sehari-hari. Dalamnya termasuk ketika kita ngomongin yang kita sebut revolusi mental. Nah, inilah yang saya maksud dengan kuasi realitas, ya, kuasi realitas. Jadi ketika realitas itu kita pindahkan ke panggung dan kita melihat, maka di situ sesungguhnya kita bukan omong kosong, saudara. Di lain pihak kita juga sedang tidak berhadapan dengan realitas, tetapi kita seperti sedang bertemu, katakanlah begitu, dengan yang hampir terjadi di satu pihak, ya, hampir merupakan suatu realitas. Gambaran yang agak gamblang itu maksud saya semacam ini. Kita terbiasa dengan poin ini. Artinya yang saya maksud bahwa sungguh-sungguh saya tidak mengajukan sesuatu yang baru. Dan panggung di sini yang saya maksudkan adalah bukan semata-mata panggung sebagaimana dipikirkan oleh dalam dramaturgi, ya, dalam metodologi dramaturgi. Tapi panggung di sini lebih merupakan suatu di mana kita semua bisa melihat, menyimak, dan nanti akan kita lihat mengevaluasi. Nah, ini 1-2 poin yang saya pandang relevan, ya, yaitu yang saya maksud yang pertama adalah ketika kita ngomongin pemberontakan akal, sebagaimana kita simak di dalam film Batman, ya, dan Joker dan seterusnya. Lalu dalam apa yang disebut perang Buto Cakil sebagai gambaran masa silam, ya, di sana di representasi dari bagaimana bangsa kita itu menata hidupnya, itu sepertinya ada dalam suatu narasi seperti yang kita simak dalam perang Buto Cakil, ya. Nanti akan kita lihat. Lalu juga suatu pergulatan etis yang terjadi, yang bagi saya menarik, yang juga secara metaforis ada di hadapan kita, yaitu terkait dengan rancangan pembunuhan terhadap Semar. Atau di situ saya menyebut etika absolut tentang jangan membunuh orang tidak berdosa. Mari kita lihat satu persatu. Moga-moga kita bisa mendapatkan 1-2 gambar. Nah, ini. Revolusi mental itu pertama-tama membutuhkan suatu kesadaran, kalau menurut saya. Ya. Kesadaran bahwa kita ini sakit, bahwa akal kita ini sakit. Ya. Bahwa kita ini membiarkan, katakanlah begitu, realitas ini berada dalam skenario dan permainan dari para joker. Saya maksud. Dan kalau kita ngelihat film Batman, ya, saya tidak tahu apakah kawan-kawan HDC dan kawan-kawan mahasiswa nonton film ini, ya. Kalau tidak nonton berarti kesimpulannya Anda memang rajin belajar, ya, tidak sempat nonton, jadi belajar terus-menerus lalu nggak sempat nonton. Nah, menurut saya ini sebuah film yang mencerahkan terkait dengan gambaran-gambaran yang secara konkret di sana muncul 1-2 tokoh. Poin yang saya maksudkan adalah bahwa revolusi mental itu tidak bisa dirujukkan kepada Batman-nya, tidak. Karena dia lakon dan dia punya narasi psikologisnya sendiri, punya agendanya sendiri, dan sebagainya. Dan juga tidak bisa dirujukkan kepada para joker. Nah, ini para joker. Para joker ini tidak kelihatan dalam film Batman, ya, kecuali dalam judul filmnya Joker yang Philip Todd itu, ya. Nah, di sini bagi saya menarik, tidak kelihatan, ya, tetapi mereka ini mengurai, menerjemahkan obsesinya di dalam skenario-skenario yang diikutin oleh para warga kota Gotham. Dan mereka ini, para joker ini macam-macam, bukan hanya orang yang cerdas, ya, tapi juga para politikus, mungkin di sana-sini juga ada agamawan, ya, mungkin ada 1-2 yang juga militer, dan seterusnya, dan sebagainya. Singkat kata, lihat
kota Gotham, dengan masyarakatnya yang tidak pernah mencari tahu siapa jokernya, dan dengan kata lain juga tidak pernah mencari tahu sebenarnya sumber dari kekacauan ini dari mana. Mereka justru menikmati dalam tanda kutip ke penampilan para joker itu yang pakai masker dan macam-macam, tapi tidak lucu, tapi ya sudah mereka maklumi begitu saja. Menurut saya ini gambaran dari realitas bangsa kita yang menunjukkan menurut saya ketidaksiapan dalam apa yang disebut dengan revolusi mental. Nah, ini poin pertama. Dan saya kira lengkapnya Anda bisa membaca sendiri di dalam statement. Apa yang saya omongkan sedikit dari masyarakat Gotham, ya, masyarakat Gotham, dan juga nanti pada gilirannya juga Buto Cakil dan sebagainya, ya, itu membawa kita pada suatu realitas seolah-olah kita ini, bangsa ini sedang hidup sebelum zaman pencerahan. Di mana dalam apa yang disebut Aufklärung, di situ Kant itu mendefinisikan awakening atau emergence, ya, manusia dari yang disebut incurred immaturity atau Unmündigkeit. Ya, Unmündigkeit. Jadi manusia itu seolah-olah sebelum enlightenment itu ialah manusia yang takut menggunakan akal budinya. Manusia yang takut menggunakan. Nah, ketakutan menggunakan akal budinya itu bukan kok mereka ditakut-takutin, tapi mereka juga berada dalam suatu kenyamanan. Mungkin gambaran ini juga agak sedikit memper-memper untuk menunjukkan bahwa, lihat, kita kan tidak mau mencari tahu siapa yang membuat sumber dari kekacauan bangsa kita ini. Kita kan tidak pernah. Waktunya 5 menit lagi. Oke, baik. Ya. Dalam hitungan saya masih kurang 7 menit. Ya sudah, nanti saya anukan. Ya. Lalu, ini, apa yang disebut dengan narasi perang Buto Cakil. Narasi perang Buto Cakil. Perang Buto Cakil merupakan perang kembang. Ya, perang kembang itu artinya perang yang ada di awal, bagaimana suatu narasi yang sesungguhnya, lakon sesungguhnya mulai. Dan dari sendirinya dalam apa yang disebut perang Buto Cakil ialah konsepnya tentu saja bahwa kesatria itu digdaya. Bahwa Buto Cakil itu berasal dari nowhere dan anonim, ya, dan anonim. Sehingga seluruh lakon, seluruh narasi milik dari kesatria. Nah, saya kok merasa pemahaman realitas jenis ini, ya, meta realitas atau apa namanya tadi, hampir kuasi realitas ini juga kita alami pada waktu Orde Masa yang lalu. Nah, di sana saya mencoba untuk menguraikan bahwa ketika sosietas itu seakan-akan, ya, legitimasi moralnya diletakkan pada suatu pertumpahan darah antara kesatria dan Buto Cakil, ya, dari sendirinya seluruh masyarakat akan bertepuk tangan terhadap kesatria itu. Dan Buto Cakil layak untuk dikubur, darahnya itu layak, malah tidak perlu dikubur, dan seterusnya dan sebagainya. Sehingga logikanya kita tahu dengan baik sekali bangsa kita seolah-olah semacam ini. Dan untuk saya uniknya, itu juga tetap berlangsung setelah rezim itu tidak ada lagi, atau setelah rezim itu runtuh. Nah, di mana ini akal kita itu kita gunakan? Ya? Di situ antaranya saya mengkritik dengan agak sedikit keras bahwa akal kita terlalu kita gunakan untuk menyerap pengetahuan sampah. Saya menyebutnya begitu. Kita hanya mengulang-ulang tanpa ada suatu kritik yang nyata. Ini Indonesia. Tentu saja poin yang mau saya, the bottom line dari ide saya adalah bahwa Indonesia itu bukan atau tidak identik dengan apa yang disebut narasi perang Buto Cakil. Nah, itu poin yang ingin saya sampaikan. Nah, bagi saya poin yang lain lagi adalah mengenai ini. Etika absolut, jangan bunuh yang tak bersalah. Ini saya kira singkat kata wayang ini berasal dari
Raja Duryudana yang didatangi oleh Batara Guru, ya, di mana Batara Guru bilang, kalau kamu ingin tentram, kalau ingin aman, sentosa, makmur, hendaknya ada kurban. Kurbannya siapa? Semar. Nah, gitu. Nah, Semar yang sama sekali tidak berdosa dan sebagainya, kok mau dibunuh? Oh, dicari oleh Duryudana, lalu dia menggugat Batara Guru dan bertemu dengan Sang Hyang Wenang. Dalam orang Jawa, Sang Hyang Wenang berarti Sang Hyang Wening. Jadi suatu nurani, representasi dari nurani yang jernih, yang bersih. Bahwa tidak bisa itu yang kamu lakukan, Batara Guru, membunuh Semar itu. Hanya karena iri, cemburu, dia itu orang miskin yang tidak berbuat apa-apa, dan seterusnya dan sebagainya. Dan itu kamu yakini sebagai tumbal yang baik atas kemakmuran dari Hastinapura. Tidak bisa. Nah, poin yang ingin saya sampaikan adalah revolusi mental menurut saya harus melewati lorong-lorong metafora yang tadi saya sebutkan. Kalau tidak, ya saya kira webinar ini atau seminar ini hanya tinggal seminar belaka. Sekian. Silakan Bapak Mikael II untuk menyampaikan tanggapan. Saya ingin menyampaikan tanggapan saya, dan kebetulan saya lihat di chat ini Romo Armada sudah memberikan jawaban. Ceritanya begini, sebetulnya persoalan bahwa di Indonesia ada metafora yang menjelaskan bagaimana penghargaan terhadap subjektivitas manusia itu menurut saya sudah ada. Dan kita percaya bahwa cerita yang dibangun oleh masyarakat Jawa misalnya itu membantu untuk menyelamatkan subjektivitas manusia. Isu saya mungkin lebih luas dari itu. Saya ingat satu catatan dari Paul Ricoeur. Ilmu sosial dewasa ini banyak omong tentang manusia, tetapi tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Kritik Paul Ricoeur ini menurut saya serius, karena kalau kita mau bicara tentang revolusi mental, itu kita sebetulnya berbicara tentang subjektivitas manusia dalam life world-nya, dalam dunianya, baik itu politik atau ekonomi dan sebagainya. Dan persoalan yang tidak pernah bisa dijawab adalah bagaimana kita secara serius berpikir bahwa subjektivitas manusia itu tidak hanya dari perspektif etis bahwa dia tidak boleh dibunuh, tetapi bahwa secara ontologis memang dia ada di sana. Nah, itu kira-kira komentar saya kepada Profesor Armada. Jadi yang ingin saya tanyakan sebenarnya sederhana. Revolusi mental ini kan dibangun dalam dunia dan budaya yang sangat berbeda dengan dunia kita hari ini. Misalnya dengan lahirnya generasi baru yang kita sebut generasi digital, apakah ini masih memungkinkan dan relevan untuk kemudian membuat revolusi mental ini kemudian bisa dipahami dalam generasi-generasi baru ini? Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Pak Michael. Saya pikir kita yang berkumpul di dalam ruang virtual ini mesti harus agak punya kesepakatan mengenai yang disebut mental. Mental itu barang apa? Mental itu dari bahasa Latin, ditarik dari bahasa Latin, mens, mentis, yang itu mengatakan akal budi. Dan pada suatu ketika, di dalam sejarah filsafat, manusia memang diredusir pada akal budinya. Di antaranya antara lain, ya zaman pencerahan itu. Nah, jadi revolusi mental itu apa tuh? Saya tadi tertegun dan senang mendengar kutipan Paul Ricoeur dari Pak Michael II. Jangan-jangan kita itu, saya juga termasuk di dalamnya, ngomong mengenai revolusi mental tentang manusia, tapi tidak tahu apa yang sesungguhnya kita omongkan. Nah ini bagi saya menarik ini. Saya setuju dengan Ricoeur dalam konteks bahwa betul mental tidak boleh hanya kita sempitkan pada
pikiran, ya, untuk sementara mungkin kita tidak memandang secara parsial seperti begitu, tapi mental di sini menggambarkan manusia, yang oleh Paul Ricoeur tadi disebut subjektivitas manusia. Nah, itu betul, ya, subjektivitas manusia. Nah, kalau saya kembali kepada ini, kata Soekarno yang dikutip oleh Romo Ramon, nih, terima kasih dari keminfo.go.id. Sesungguhnya kalau ngomongin revolusi mental, Soekarno tidak ngomong di tahun 1956, tapi dia sudah ngomong di era tahun 1920-an, sejak muda, yang menunjukkan memang bahwa pada waktu itu ketika akal budi manusia itu tidak dikelola dengan baik, manusia seperti tidak berani menggunakan akal budinya. Jadi dalam konteks ini saya kok sepakat dengan Immanuel Kant bahwa revolusi mental itu pertama-tama kita mesti berani menggunakan akal budi. Dalam katanya Soekarno, revolusi mental adalah suatu gerakan, nah berarti ini gerakannya bukan wacana, untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia yang berhati putih. Nah ini, berhati putih. Berkemauan baja, bersemangat elang Raja Wali, dan sebagainya, yang semuanya itu gambaran dari yang disebut subjektivitas manusia. Berjiwa api yang menyala-nyala, dan sebagainya itu. Nah, saya mau ngambil contoh aja berhati putih itu aja. Kita itu, orang Indonesia, kita harus berani untuk mengeksaminasi apakah hati kita itu putih. Apakah subjektivitas kita itu putih. Menurut saya tidak. Sebelum kita berani merevisi kehidupan kita, yaitu kita kan masih dalam bawah sadar kita itu begitu yakin bahwa ada manusia yang terlahir buta, ada manusia yang terlahir kesatria. Jadi seolah-olah mereka yang masuk dalam buta itu sudah harus kita hilangkan saja, sudah kita hilangkan saja. Sementara yang kesatria, lihat, menuai segala macam uraian hebat dari pujangga di negeri ini tentang yang dimaksud kekuasaan itu. Bagi saya tidak pernah terjadi revolusi mental dalam poin itu. Kalau kita masih tetap memuji-muji, katakanlah begitu, konsep-konsep etis yang menurun, yang diderivasi dari kekuasaan. Dikatakan oleh Soekarno bahwa berjiwa elang Raja Wali. Elang itu adalah simbolisme yang disebut hati nurani, ya, dalam etika, ya, yaitu sinderesis. Itu dalam kitab Yeskiel itu. Singkat kata, revolusi mental menurut saya juga pertama-tama harus mengurai hati nurani kita. Gitu. Bahwa kalau kita membunuh, mengorbankan yang salah, yang tidak berdosa, itu keliru, itu jelas keliru. Dan kita tidak pernah mengakuinya, tidak pernah menyadarinya, dan seterusnya. Lihat, kapan kita mau merevisi terminologi bahwa ada darah yang halal. Darah para buta itu halal. Yang salah di mana ini? Yang salah ialah kita saja yang seolah-olah memasukkan di dalam mentis kita itu bahwa manusia itu ada yang terlahir sebagai buta dan ada yang terlahir sebagai satria. Dan yang buta itu darahnya halal dan sebagainya. Loh, bahwa benar bahwa ada salah paham sana-sini. Dan bangsa-bangsa selalu peradabannya terjadi merupakan apa yang disebut salah paham. Itu benar sekali. Mari kita simak Jerman misalnya. Berapa puluh juta manusia mati. Tapi logikanya, mari kita juga simak Afrika Selatan dan seterusnya. Jadi menurut saya pendidikan harus sampai kepada poin ini. Kalau hanya terkait dengan perkara subjektivitas di era digital, itu saya akui memang itu juga poin yang lain, tapi menurut saya harus ada revolusi etis, kalau menurut saya. Yaitu keberanian untuk mengeksaminasi dan merevolusi. Nah, Pak Iwan sampai buntu, itu kan menurut saya juga, jadi pertanyaannya apakah revolusi mental pada generasi yang berbeda ini, itu bisa terjadi. Nah, generasi yang berbeda ini pun juga menurut saya harus merevolusi dirinya. Karena sosial media dan sebagainya itu
meredupkan subjektivitas. Kita ini betul-betul kehilangan subjektivitas kalau mau. Bagaimana Anda bisa membayangkan bahwa orang begitu taat kepada sosial media daripada kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dikelola di dalam ruang-ruang kelas pendidikan? Dalamnya termasuk dengan penuh semangat meninggalkan kuliah untuk masuk dalam demo, ya, yang begitu mudahnya. Menurut saya perkaranya bukan pendidikan. Nah itu. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Armada.